Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pova Podcast on Fatsun, update and interaktif. Nah, pada episode Pova kali ini saya dibersamai oleh pemateri kita yang sedang hadir di samping saya, yaitu Teh Kansa. Silakan Teh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Fatsunis, perkenalkan nama saya Kansa Salsabila Putri, biasa dipanggil Kansa. Terima kasih. Oke, nah pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yang relatable nih dengan generasi muda pada saat ini, yaitu From FOMO to JOMO. Nah, mengingat pada generasi sekarang ini, itu kita sering banget merasa ketinggalan tren gitu, atau kita sering merasa khawatir atau takut begitu ketika kita ketinggalan zaman. Nah, dari Teh Kansa sendiri nih, kira-kira pernah nggak sih merasakan FOMO, Teh? Oke, mengenai FOMO ya. FOMO kan fear of missing out atau perasaan cemas ketika kita ketinggalan tren lah singkatnya gitu. Pasti aku pribadi sebagai user media sosial pernah ngerasain yang namanya FOMO atau kenapa ya aku nggak ikutan tren itu gitu. Iya, pasti ngerasain gitu sih. Oke, nih ketika kita bersosial media ya Teh, kita sering banget merasa insecure gitu ya Teh, atau kita pengen banget nih ikut ke dalam tren yang ada di sosial media gitu Teh. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut tuh gimana sih Teh cara kita mengatasinya gitu? Mengatasi insecure ya ketika ada tren gitu. Mungkin kalau FOMO kan itu cemas ketika ada tren, tapi kadang tuh kita ngerasa FOMO, ngerasa nggak bisa join ke tren tersebut ya karena kita ngerasa nggak mampu atau insecure. Misalnya kalau ada tren yang positif, misalnya kita lagi happening tentang literasi digital, nah kita tuh ngerasa kok aku belum literasi nih, aku belum bisa ikut ke situ gitu. Tapi kalau selagi tren tersebut positif, bisa tuh kita ikut dan hilangkan rasa insecure yang entah dimulai dari hal-hal kecil, misalnya mulai rajin membaca walaupun membacanya dari media sosial gitu. Oke. Nih, ngomongin rasa insecure ya Teh. Nah, banyak banget berseliweran di sosial media itu tren-tren ataupun pencapaian orang lain Teh yang lebih dari kita. Nah, dengan bersosial media kita tuh jadi sering banget ngerasa insecure gitu, dan kita lihat pencapaian orang lain tuh lebih tinggi gitu Teh dibandingkan dengan diri kita sendiri. Nah, tuntutan tersebut tuh bikin kita FOMO abis gitu Teh, tapi karena keterbatasan dari diri kita sendiri, nah kita jadi merasa down gitu Teh karena ke-FOMO-an tersebut. Nah, menurut Teteh sendiri bagaimana sih Teh dengan kecenderungan kita bersosial media dan merasa FOMO, kita jadi merasa down gitu Teh? Nah, FOMO dan down gitu ya. Jadi kan kadang kita sebagai pengguna media sosial ada kalanya kadang hal kecil aja ya. Misalkan kita lagi buka WA nih, tiba-tiba saya sebagai kelas akhir gitu, semester akhir, kadang ngeliat temen yang sidang aja tuh, kok saya belum sidang gitu. Waktu itu saya sempat ngerasa kayak gitu, kok saya belum sidang gitu, tapi teman saya kok udah bisa nyampe di tahap itu gitu kan. Itu kan termasuk FOMO ya, kita cemas karena kita belum mencapai tujuan yang sama. Sebenarnya FOMO itu ada positif dan negatifnya sih. Ketika kita FOMO terhadap hal yang baik gitu, kan kita jadi pengen sama baiknya dengan dia gitu kan. Selagi kita bisa mampu untuk mendapatkannya ya nggak apa-apa dan itu positif. Tapi kalau misalkan FOMO-nya terhadap hal-hal yang negatif, saya juga pernah baca di sebuah artikel itu ada FOMO yang sampai menghabiskan berapa duit untuk mengikuti sebuah tren yang sebenarnya nggak ada manfaatnya gitu kan. Itu kan nggak baik gitu. Tapi kalau misalkan baik gitu, ada manfaatnya untuk kita ya nggak apa-apa. Tapi rata-rata orang mengambil kata FOMO itu buruk ya, karena kan cemas gitu karena nggak bisa mengikuti hal tersebut. Tapi di sisi lain gitu, kita kalau FOMO ya sendiri
dan lingkungan sekitar gitu. Oke, berarti FOMO itu terbagi menjadi dua nih Fatsunis. Yang pertama ada FOMO yang negatif ya Teh, dan ada FOMO yang positif. Nah, seharusnya kita boleh FOMO tapi ke arah yang negatif. Yang positifnya ya Teh. Yang positifnya di mana ketika kita melihat pencapaian orang lain, kita harus bisa mengevaluasi ya Teh. Bisa mengevaluasi, terus kita juga bisa menambah value diri kita sendiri dan menambah prestasi atas pencapaian orang lain yang kita lihat di sosial media. Oke, keren banget pembahasan kita ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ya Teh. Nah, ketika kita melihat sosial media nih Teh, kita merasa FOMO tadi kan Teh. Nah, bagaimana sih cara untuk mengurangi efek dari FOMO tersebut Teh? Mengurangi efek ya, terutama berarti untuk FOMO-FOMO yang negatif Negatifnya. ya. Berarti kan kalau misalkan ada tren negatif gitu dan dirasa kita nggak mampu untuk mengikuti tren tersebut, ya kan yang namanya FOMO kan berusaha untuk menuruti apa yang sedang terjadi di lingkungan, sedangkan diri kita itu belum tentu bisa untuk menyetarakan gitu kan. Balik lagi kita harus lebih bersyukur, kemudian melihat potensi diri kita ketika kita melihat ada sebuah tren yang lagi happening tapi kita punya kelebihan di bidang lain. Nah, fokus aja sama bidang lain yang sekiranya bisa meningkatkan value dari diri kita. Nah, kemudian jangan lupa juga bersyukur sama apa yang udah kita punya. Kadang kan orang-orang FOMO tuh istilahnya nggak ada tapi diada-adain gitu loh. Agar kita join lah, agar kita ngetrend gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ada gitu, nggak punya gitu ya, syukurin aja dengan apa yang ada, tapi tetap harus bisa meningkatkan value diri dengan apa yang kita punya gitu, tanpa harus mengikuti tren-tren tersebut gitu. Berarti harus disesuaikan dengan kemampuan dari diri kita sendiri ya Teh. Betul. Tapi kadang tuh Teh, kita kalau FOMO tuh ngeliatnya ke atas terus nih Teh, gimana nih? Kan kadang kita di sosial media tuh banyaknya orang upload tentang kesenangan dirinya, tentang kebahagiaannya. Jarang banget kan orang yang upload tentang kesusahan dirinya, tentang pengalaman buruknya gitu tuh Teh. Nah, bagaimana sih Teh untuk mengatasi hal tersebut gitu Teh? Oke. Yang namanya sosial media ya, pastinya orang-orang itu ketika upload kan yang senang-senangnya aja, padahal di balik status WA tersebut atau di balik status media sosial tersebut kan ada proses gitu yang kita nggak tahu mereka sesedih apa di belakangnya atau sesulit apa gitu kan. Nah, ketika kita melihat pencapaian orang lain di media sosial, jangan langsung panik, kita tidak bisa menyetarakan orang tersebut gitu. Tetapi ya balik lagi tadi, kita harus melihat potensi apa yang ada di diri kita, kemudian mengevaluasi diri kita, kemudian lihat juga ke bawah ketika kita sudah ada di posisi ini. Apakah orang lain bisa ada di posisi kita? Apakah orang lain bisa melakukan apa yang kita lakukan? Gitu kan belum tentu gitu. Jadi jangan lupa bersyukur dan dieksplor lagi dirinya gitu. Oke, Fatsunis, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya Teh dari kita berpindah ke FOMO to JOMO gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa mengevaluasi diri kita, agar kita bisa lebih bersyukur atas keadaan yang kita jalani saat ini. Nah, untuk itu nih Teh, dari FOMO kan kita berpindah ke JOMO ya Teh sekarang. Untuk berpindah nih Teh dari JOMO, sebenarnya perbedaan antara FOMO ke JOMO tuh apa sih Teh? FOMO, fear of missing out, berarti kan kita cemas ketika kita tidak bisa mengikuti sesuatu atau terlibat gitulah ya. Tapi kalau JOMO itu kan joy of missing out, berarti kita enjoy gitu walaupun kita tidak terlibat dalam hal tersebut. Nah, jadi istilahnya kalau FOMO itu kan kita nggak ketinggalan zaman, kita panik. Tapi kalau JOMO ya kita enjoy aja dengan apa yang ada gitu singkatnya. Oke, berarti kalau JOMO itu kebalikan dari FOMO ya Teh? Betul. Bagaimana caranya kita bisa menikmati sesuatu tanpa merasakan takut gitu akan ketinggalan tren tersebut. Nah, dari JOMO ini kadang kita susah nerima nih Teh atas kekurangan diri kita sendiri.
Nah dari JOMO nih, bagaimana caranya agar kita bisa enjoy teh dengan kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini? Oke, mengenai JOMO ya, JOMO tuh bukan berarti kita nggak nerima diri kita, tapi kalau JOMO itu lebih ke kita menikmati apa yang ada gitu. Otomatis kan itu sudah ada penerimaan dari diri kita. Kita misalkan kita punya, misalkan lagi tren happening merek handphone A, tapi kita punya merek handphone B, dan itu kita syukuri, kita maksudnya tetap memanfaatkan hal tersebut untuk hal-hal yang baik dan tidak peduli dengan hal yang sedang trending, karena kita merasa punya barang yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi JOMO itu belum tentu tentang belum tentu kita tidak menerima sesuatu hal, tetapi kita lebih ke enjoy dan menikmati apa yang kita punya dan bodo amat dengan sesuatu yang lagi hype gitu. Berarti nih teman-teman Fatsunis, jadi perbedaan terbesar dari FOMO ke JOMO itu ketika FOMO kita cenderung melihat ke atas dan kita ingin memiliki atau ingin merasakan pengalaman yang orang lain alami gitu. Sedangkan kita sendiri itu pengalamannya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ketika kita ada di posisi JOMO, kita merasa enjoy dengan apa yang kita punyai dan kita juga ingin memiliki apa yang kita butuhkan saja, bukan apa yang sedang tren pada saat itu. Begitu teh mungkin? Betul. Oke, betul banget tuh teman-teman. Nah, sekarang teh ketika orang merasakan FOMO, apakah orang itu ada kemungkinan merasakan JOMO juga gitu teh? Berdasarkan pengalaman pribadi ya, kadang saya sendiri juga pernah ada di sisi FOMO dan pernah ada di sisi JOMO. Misalkan FOMO ketika ada sebuah tren, misalnya waktu COVID, tren dalgona, tahu kan? Iya. Itu orang-orang FOMO rame banget kan tuh di media sosial, orang-orang pada nyoba bikin. Karena mungkin waktu COVID kita itu di rumah aja dan istilahnya gabut gitu kan. Itu kita sebelumnya padahal waktu tren dalgona itu kan belum ada istilah FOMO ya, tapi kan kita mengalami hal tersebut. Semua orang hampir semuanya bikin si kopi dalgona gitu kan. Nah, itu bagian dari FOMO, tapi bukan sesuatu yang terlalu negatif lah ya. Itu FOMO ke arah hiburan yang kira-kira kita nggak bosen gitu kan. Terus kalau JOMO-nya misalnya yang namanya tren fashion itu kan terus tiap hari kan terus update berkembang gitu ya teh. Berkembang tiap hari yang namanya fashion. Nah, kalau aku nih bukannya nggak peduli fashion ya, tapi tuh sesuai kebutuhan lah. Ketika kita ngelihat tren baju yang tiap hari update kan nggak mungkin kita tiap hari ngejar tren baju tersebut kan. Selagi kita belum terlalu membutuhkan, ya udah kita manfaatkan yang ada. Tetapi ketika waktunya kita beli pakaian tersebut, nah baru boleh tuh milih mode fashion yang lagi tren kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika ada update fashion baru kita beli, itu kan FOMO ya maksudnya. Tapi kalau itu kita ada tren baju, ada model baju baru, kita nggak beli, itu kan maksudnya kita mikirnya masih ada yang ini masih bagus, itu kan JOMO, kita masih memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Jadi seimbang aja lah gitu. Bener-bener. Jadi Fatsunis, kita tuh bisa banget merasakan FOMO dan JOMO secara bersamaan ya teh. Tapi kita bisa memilih gitu, apakah kita lebih enjoy ke FOMO-nya kah atau kita lebih enjoy ke JOMO-nya. Nah, lebih baik kita ke JOMO-nya aja ya teh. Gimana kita bisa enjoy gitu, memiliki atau menerima apa yang menjadi kebutuhan kita saja tanpa memperdulikan tren gitu teh. Tapi teh, saya ada pandangan lain nih teh. Jadi menurut saya sendiri nih teh, kita tuh harus menciptakan tren gitu teh, bukan terjun ke dalam tren tersebut. Nah, sebagai generasi muda sekarang nih, alangkah baiknya kita tuh tidak tergerus ya teh ke dalam arus sosial media tadi gitu. Banyak sekali tren-tren di sosial media yang cenderung membawa kita ke arah yang negatif, seperti tren fashion tadi, atau bisa juga ke tren-tren yang
tidak sesuai dengan norma yang berlaku gitu ya Teh. Nah, menurut Teteh sendiri mengenai pandangan generasi muda harus membuat tren tersendiri itu seperti apa sih Teh? Oke, mengenai generasi muda yang harus bisa membuat tren itu saya setuju sih sebenarnya. Kita kan sebagai generasi muda penerus bangsa gitu ya harus bisa mengarahkan diri dan teman-teman kita untuk arah yang positif. Selagi trennya itu positif ya nggak apa-apa, tapi kalau trennya negatif jangan gitu kan. Kita juga kan harus membuat tren kira-kira orang lain FOMO gitu, tapi kalau halnya positif kan nggak apa-apa gitu. Misalkan Fatsun sebagai jurnalis membuat tren menulis gitu kan, itu kan positif, membuka pengalaman bagi orang-orang untuk terjun ke dunia kepenulisan gitu kan. Kemudian juga membuka ruang untuk teman-teman yang mungkin di kampus gabut pengen nulis tapi belum ada tempat untuk publikasi gitu kan. Kita bikin tren-tren yang positif itu nggak apa-apa, pasti kan ada manfaatnya juga. Balik lagi, ketika kita menciptakan tren kemudian orang-orang jadi FOMO gitu kan, harus ada manfaatnya, jangan sampai itu tadi melanggar norma dan sebagainya gitu. Oke, bener banget nih. Fatsun itu menciptakan tren baru ya Teh, yang relatable bagi kita generasi muda yang ingin mengembangkan diri kita ke arah yang positif gitu ya Teh. Ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Nah, bagaimana prinsip JOMO itu bisa meningkatkan kebahagiaan kita Teh? Karena kita kan tidak bertolak pada tren sosial media di mana orang-orang itu cenderung bahagia karena tren tersebut, tapi kita memilih enggan untuk terjun ke dalam tren tersebut dan menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Nah, itu bagaimana Teh? JOMO ya, kan joy of missing out. Kalau misalkan orang-orang FOMO bahagia ketika sudah mengikuti trennya, orang-orang JOMO kan enggan untuk ikut tren. Nah, itu kan mungkin orang-orang JOMO itu lebih ke arah tidak membuka handphone untuk sosial media, itu kan kita tidak tahu. Mungkin salah satu langkah dia untuk tidak mengikuti tren ya dengan cara dia nggak buka medsos secara terus-menerus gitu kan. Tapi mungkin si JOMO ini punya aktivitas lain yang bikin dia bahagia, tapi itu di luar media sosial. Misalkan dia punya hobi sendiri yang sekiranya bisa mengembangkan value yang ada di dalam dirinya, itu kan kita nggak tahu gitu kan. Mungkin orang JOMO bahagianya bukan di media sosial tapi di dunia nyatanya gitu. Iya gitu kan. Jadi JOMO tuh nggak selamanya, bukan berarti tertinggal gitu ya, tapi dia tuh menikmati apa yang ada gitu. Kalau FOMO kan, aku ketinggalan nih, aku harus ngejar gitu kan. Tapi kalau si JOMO ini ya santai aja, nggak ngerasa tertinggal, tapi dia menikmati hidupnya. Oke, ngomongin tentang tren ya Teh, tren sosial media tadi nih. Kadang-kadang saya sendiri nih Teh, bersosial media itu sepanjang waktu gitu. Kadang aku sendiri sering merasa FOMO, nggak tahu FOMO nggak tahu nggak nih Teh. Karena ketika aku nggak buka handphone atau nggak buka sosial media, aku merasa takut bahwa kehilangan informasi yang penting gitu Teh. Meskipun dalam penggunaan sosial media kita menemukan banyak sekali informasi, bisa itu informasi yang penting atau nggak penting, tapi aku terus-terusan nyerap informasi itu. Nah, dari kecenderungan aku tadi untuk selalu membuka sosial media, gimana sih menurut kakak gitu? Kalau menurut aku pribadi ya, aku pun sama gitu. Membuka media sosial terus-terusan, entah itu TikTok, WhatsApp, Instagram, dan sama saja menyerap informasi, baik itu yang penting ataupun yang nggak penting gitu. Tetapi kita sebagai user media sosial ya, kita kan pengguna media sosial, kita kan anak zaman sekarang ya, nggak jauh-jauh nih dari yang namanya gadget kan. Kitanya sendiri yang harus bisa menyaring gitu. Jadi kita nggak apa-apa maksudnya membuka media sosial gitu biar nggak ketinggalan informasi. Tetapi ketika ada informasi yang sekiranya nggak penting, bukan nggak penting sih, yang menyimpang gitu, yang sekiranya tidak memberikan manfaat, itu kita harus bisa menyaring gitu. Jangan sampai kita kebawa
informasi yang nggak benar gitu istilahnya gitulah. Jadi sebenarnya membuka media sosial terus-terusan tuh ada positif ada negatifnya juga kan ya. Kalau misalkan positifnya kan kita jadi tahu informasi yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Tapi kan negatifnya sebenarnya hidup kita nih bukan di media sosial aja, tapi kan di dunia nyata. Ketika kita terus-terusan membuka media sosial, kadang menyita waktu di dunia nyata gitu kan. Padahal banyak aktivitas lain yang lebih bisa kita manfaatkan dengan waktu tersebut di dunia nyata gitu. Jadi ya seimbangin aja. Berarti kita harus menyeimbangkan ya Teh antara kehidupan kita di sosial media maupun di real life. Nah, ada nggak sih Teh rekomendasi kegiatan-kegiatan seru gitu untuk mengisi waktu kita? Karena kita kan akan berpindah nih dari FOMO ke JOMO. Mungkin Fatsuni semua bisa menjadi referensi ya Teh atas kegiatan yang mungkin menjadi rekomendasi dari Teh Hansa sendiri. Oke. Saya juga pernah ngerasa ya yang namanya maksudnya kita kan main HP terus. Kadang aku ngerasa ini main HP terus kecanduan atau enggak sih? Aku pernah ada di posisi itu. Kok aku rasanya kalau nggak buka HP tuh cemas gitu. Kalau aku nggak buka TikTok cepet-cepet nih, kayaknya ada yang ketinggalan nih. Kenapa aku nggak buka gitu kan? Gitu ya. Pernah ada perasaan kayak gitu kan? Tapi di sisi lain aku juga pernah pengen berusaha untuk menghindari handphone, bukan menghindari dalam artian nggak buka sama sekali, tapi mengurangi waktu untuk bermain handphone. Nah waktu itu aku caranya salah satunya coba untuk nulis cerpen dan ikut dipublikasikan di Fatsun salah satunya. Itu terus ya kita kan sebagai mahasiswa ada kesibukan di kampus kan. Nah fokusin aja, misalkan kita udah ikut sebuah organisasi, nah fokuskan dirinya tuh di organisasi gitu untuk mengabdi lah. Di situ kan kita jadi mengurangi waktu kita untuk megang HP kan. Paling kita jadi sibuk di kampus dari pagi sampai sore, entah itu MK, sorenya kita ke organisasi. Nah kemudian kan waktu istirahat tinggal malam buka HP, habis itu istirahat. Nah itu kan salah satu cara untuk mengurangi bermain gadget terus-terusan gitu. Tetapi kan ketika kita kan punya sisa waktu istirahat dan main handphone di malam hari tuh. Nah itu sambil kita pilih mana informasi yang penting dan mana yang tidak gitu. Jadi kan lebih berkualitas lah istilahnya. Dari Teh Hansa nih banyak banget rekomendasi kegiatan menarik ya Teh. Salah satunya yaitu berorganisasi di kampus. Nah berorganisasi di kampus nih memiliki banyak sekali manfaat ya Teh untuk diri kita. Selain untuk menghindari FOMO tadi sosial media, kita juga mampu mengembangkan diri di organisasi sesuai dengan minat dan bakat kita ya Teh. Nah karena kan tadi disinggung juga nih Teh mengenai ketika bermalam ya kita sering scroll sosmed gitu ya Teh. Kadang ketika malam hari tuh kita sering overthinking nih Teh. Overthinking melihat orang lain tuh kehidupan orang lain tuh rasanya lebih bahagia gitu dibandingkan kita. Nah untuk di organisasi juga kayaknya demikian ya Teh. Banyak banget kita tuh cenderung misalkan ikut organisasi nih teman-teman Fatsun. Nah itu nggak dipilah-pilah dulu gitu Teh. Kita asal ikut, kita pengen ikut semua organisasi biar keren gitu, biar dicap organisatoris, atau kita ikut organisasi tuh hanya ikut-ikutan gitu tuh Teh. Nah bagaimana sih Teh untuk mengatasi FOMO tersebut gitu? Oke, kan mungkin FOMO-nya ke arah organisasi ya, tetapi untuk menghindari FOMO organisasi gitu, kita kan punya skala prioritas. Nah, sekiranya ada sebuah organisasi yang bisa benar-benar meningkatkan value diri kita, itu kan bisa kita utamakan. Tetapi kan sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab atas organisasi yang ia pegang, tetap harus bisa mengimbangi gitu. Jadi ketika kita berorganisasi, jadi sebelum kita masuk harus mikir-mikir dulu apakah organisasi ini cocok untuk diri kita, akan memberikan manfaat, ataupun misalnya kita masuk ke dalam organisasi, kita masuk ke divisi, sekiranya divisinya cocok sama kita, sama bakat yang kita punya gitu kan, itu kan nanti akan mengembangkan diri kita gitu. Jadi biar nggak FOMO dan nggak lari dari tanggung jawab ya, istilahnya kita kan harus bertanggung jawab kalau sudah berorganisasi ya. Kita harus sebelum masuk mikir-mikir gitu, jangan sampai nih organisasi nggak cocok gitu sama kita.
kan masuk organisasi juga kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kan. Nah dari situ kita harus mikir jangan sampai ketika kita sudah berusaha untuk memenuhi syarat tersebut kita malah lepas tanggung jawab. Itu kan selain rugi di diri kita karena nggak jadi dapat manfaat dari organisasi, organisasinya juga merasa jadi kurang bermanfaat gitulah. Oke, teman-teman Fatsun semuanya yang sedang nonton nih, barangkali kalian memiliki rasa FOMO gitu ya Teh untuk mengikuti banyak organisasi. Alangkah baiknya kita pilih-pilih dulu ya Teh, mana yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Karena ketika kita ikut organisasi tuh kita harus merasakan enjoy ya Teh, biar kita terjun di organisasi itu tuh merasa sesuai gitu dengan diri kita dan kita sepenuh hati untuk melakukannya. Nah, oke, ngomongin kita udah banyak banget ya Teh pembahasan pada episode kali ini tentang FOMO, from FOMO to JOMO. Nah, kira-kira nih Teh, kalau misalkan kita berpindah dari FOMO ke JOMO, manfaat apa sih yang bakalan kita dapetin gitu? Yang namanya FOMO kan ngejar ya. Iya, bener banget. Ngejar. Kalau ngejar itu kan pasti lelah, entah lelah psikis, fisik ataupun finansial, ya kan, mental ya, gitu kan. Tapi kalau orang enjoy kan ya udah nikmatin aja, misalkan finansial kita segini ya udah kita manfaatkan, psikis kita mampunya segini atau fisik kita mampunya segini ya udah dimanfaatkan gitu. Yang namanya orang ngejar kan pasti capek ya, otomatis salah satu manfaatnya ya kita tidak terlalu lelah untuk mengejar, tapi kita kan apa adanya menjalani hidup. Manfaat lainnya ya meningkatkan rasa syukur dengan apa yang kita punya. Kemudian juga nggak melulu lihat ke atas itu kan, tapi lihat ke sekitar gitu. Selain itu juga ketika kita JOMO, kalau ngelihat ke atas terus kan kita rasanya pengen meningkatkan diri terus ya biar sama kayak orang. Tapi kalau kita ngelihatnya ke sekitar dan ada orang yang perlu dibantu, kan itu kita jadi bermanfaat buat sekitar kayak gitu. Jadi ya manfaatnya selain untuk diri sendiri bisa juga untuk ke lingkungan gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Teh, dari pembahasan tentang JOMO tadi gitu ya, kita tuh ketika sudah merasakan nyaman gitu di posisi itu dan kita sudah merasa bahwa hidup dengan prinsip JOMO itu lebih baik gitu. Nah, kira-kira ketika kita sudah ada di prinsip JOMO gitu Teh, nah kita merasa bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu sudah cukup dan kita cenderung nggak berkembang gitu Teh, karena kita sudah cenderung nyaman dan membatasi interaksi kita dengan orang lain, karena kan interaksi juga bisa membuat kita tuh menjadi termotivasi gitu Teh. Tapi ketika JOMO ada kecenderungan nggak sih Teh buat kita terus-terusan merasa nyaman dan enggan berkembang gitu Teh? Oke. Kan tadi kalau JOMO kan harus bersyukur, maksudnya lebih ke enjoy dengan apa yang kita miliki. Nah, harusnya ketika si JOMO itu maksudnya jangan terlena dengan kenyamanannya gitu. Oke. Tadi kita sudah membahas banyak nih ya Teh tentang from FOMO to JOMO. Nah, ada nggak sih Teh saran untuk generasi muda yang ingin berpindah dari FOMO ke JOMO? Oke. Saran ya buat yang mau pindah nih dari si FOMO ke JOMO, mungkin ketika kita sudah mengalami fase FOMO dan ada titik lelahnya ya mungkin ya, entah itu karena ngejar terus-terusan, entah lelah fisik, psikis ataupun finansial, kita ada kalanya untuk mengubah pola pikir kita dari yang tadinya mengejar terus-terusan menjadi kita mengevaluasi diri kita, apakah yang kita punya ini bisa dikembangkan atau harus terus mengejar. Tetapi kalau lelah ya jangan dikejar terus, tapi kita lihat diri kita, evaluasi, oh ternyata ada bagian dari diri kita yang ternyata bisa nih untuk dikembangkan tanpa harus mengikuti tren tersebut gitu. Jadi jangan dikejar terus, nanti capek gitu. Teman-teman Fatsunis, jangan terus-terusan mengejar, nanti capek ya Teh. Iya gitu. Oke, kita sudah di penghujung nih Teh. Kira-kira ada nggak sih closing statement yang relatable juga nih bagi generasi muda
Oke. Mengenai FOMO dan JOMO ya, itu kan pilihan teman-teman semua, mau milih FOMO atau milih JOMO, yang penting bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan sekitar. Nah, mungkin pesan aku dari hype-nya tren di media sosial, kita sebagai pengguna media sosial harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan tidak untuk diri kita dan sekitar, dan juga mana yang bisa memberikan manfaat ataupun tidak gitu sih. Jadi walaupun kalian JOMO, FOMO, yang penting harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan tidak. Oke, bagus banget nih teman-teman Fatsunis, closing statement dari pemateri kita. Jadi kita terserah ya teh harus memilih FOMO ataupun JOMO. Selagi kita enjoy dengan itu dan kita tidak merasakan terbebani ya atas prinsip itu, dan kita harus memilih terlebih dahulu ketika kita akan memilih prinsip FOMO maupun JOMO, dan itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, itu dia episode POVA dengan tema From FOMO to JOMO pada episode ke-16 POVA Podcast on Fatsun hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman yang nonton video ini untuk membagikan episode kali ini. Kemudian jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Podcast on Fatsun. Kemudian jangan lupa juga untuk standby terus di sosial media Fatsun dan Podcast on Fatsun. Oke, kita jargon dulu mungkin. Oke, boleh. Oke. POVA Podcast on Fatsun, update and interaktif. Dadah Fatsunis.